Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya sama Bapak siapa ya? Iwan, Iwan, selaku di sini sedang nelayan. nelayan ya. Kalau dulu itu kondisinya udah kayak gini apa gimana? Dari zaman dulu udah kayak gitu, dari zaman Herman AN wali kota ya. Udah seperti ini. Tempat sini emang nggak bisa loh, Pak. Soal penampungannya di sini dari Kali Kuala, Kali Kulit, pasti penampungan di sini. Jadi ini sampah kiriman. Ya, kalau hujan deras nih Bang ya, dari kali-kali itu keluar biar sini. Wah, Keganggu nggak sehari-hari? pasti keganggu. Cuman ya namanya udah terbiasa ya udah dijalanin aja. Contohnya gimana? Satu keganggunya gimana gitu? Ya soalnya kan keganggunya kan berat nih payah. Kalau kebanyakan sambal kan berat, mereka narik payah berat. Kalau dari hasil tangkapan ikan gitu, ada nggak yang kurang atau gimana? Pasti ada Pak. Oh, Pasti ada karena kan mereka limbah sih Bang. Limbah ikan tuh nggak mau minggir apa kena lagi. nah kalau awalnya boleh nggak nanya tentang Pandawara gitu? Kan dia datang gitu. Menurut Bapak itu kan katanya responnya itu gimana dari masyarakat sini? Emang masyarakat udah bagus sih, responnya bagus karena kan demi warga sih buat bersih-bersih kan, emang bagus. Cuman mereka nggak izin dulu, makanya staf pemerintahan marah. Terus yang sebenarnya kan tadi marah pemerintah itu. Pemerintahnya ikut bantu nggak? Ikut lah, wali kota juga Turun. Salahnya cuma nggak lapor aja mereka. Oke. Jadi kalau mau emang bantu baik-baik gitu lapor dulu gitu. Oke. Mungkin kalau ada statement dari bapaknya biar kita bisa mengubah pantai ini menjadi lebih bersih. Susah Bang. Susah ya? Awalnya bisa, karena tadi ya dari kali dari mana-mana ke sini lah. Jadi ini memang kalau masyarakat itu sebenarnya udah sadar ya Pak. Sudah Bang, tiap hari Jumat nelayan di gotong royong. Biar tidak terlalu banyak, mereka setiap Jumat gotong royong. Tapi memang mungkin karena ini ya terlanjur viral gitu ya. Makasih ya Bang udah Oke, yuk. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Data terbaru tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat masih belum sepenuhnya sadar menangani sampah. Meski begitu, ada tren positif dengan hampir setengah masyarakat konsisten membuang sampah pada tempatnya, dan lebih dari 67% mulai mengelola sampah. Namun, pengelolaan yang masih komprehensif seperti reuse, dan recycle masih perlu diperkuat oleh kita semua. Situasi ini sangat terasa di Pantai Sukaraja, Teluk Betung, Bandar Lampung. Tidak hanya mencemari lingkungan, kondisi ini juga berdampak buruk pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan setempat. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun 2023 telah dilakukan pembersihan secara gotong royong yang melibatkan masyarakat, aparat pemerintah, TNI, Polri maupun Satpol PP sebagai langkah awal pemulihan lingkungan. Di sisi lain, sejumlah program edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah juga mulai dilakukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai Sukaraja. Pandawara Group adalah kelompok konten kreator atau komunitas sosial asal Indonesia yang dikenal karena aksi bersih-bersih lingkungan terutama sungai dan pantai yang bergerak di sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan fokus kuat pada pelestarian sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam upayanya mengatasi permasalahan sampah di Pantai Sukaraja, Pandawara Group telah mengambil berbagai langkah nyata seperti mendukung program pelatihan pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas daur ulang, dan memfasilitasi kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah ini sejalan dengan pelaksanaan hukum lingkungan yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sinergi antara kebijakan hukum dan pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mengembalikan Pantai Sukaraja menjadi kawasan pesisir yang bersih, sehat, dan lestari. Pantai Sukaraja menghadapi dampak serius akibat penumpukan sampah yang menyebar luas di kawasan tersebut.
Sampah ini tidak hanya mencemari air laut, tetapi juga merusak ekosistem di bawah laut dan mengancam kehidupan biota laut. Juga menghasilkan pencemaran udara, bau tidak sedap, dan zat berbahaya dari sampah yang membusuk mengganggu kualitas udara sekitar, menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk lokal. Selain dampak lingkungan, masyarakat pesisir pantai Sukaraja juga mengalami gangguan langsung dalam aktivitas sehari-hari. Nelayan kesulitan menangkap ikan karena sampah yang mengapung dan terdampar mengurangi kualitas habitat ikan, yang membuat hasil tangkapan menurun. Kegiatan ekonomi dan sosial warga yang bergantung pada laut menjadi terganggu, sehingga kesejahteraan mereka ikut terdampak negatif. Upaya pembersihan dan pengelolaan sampah yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di pantai. Oleh karena itu, mari kita jaga keindahan Pantai Sukaraja dengan mencintai alam sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan menjaga kebersihan pantai, kita tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga memastikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mari kita bersama-sama membuat Pantai Sukaraja tetap asri dan lestari untuk generasi mendatang. Upaya gotong royong dan program-program pemberdayaan yang sudah berjalan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Bersama-sama, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan pesisir sebagai warisan bagi generasi mendatang.